Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 58. Cerita dimulai. Terlihat Jeong hanya tersenyum ketika mendengar Pramaljo yang berteriak di hadapannya. Di saat itu Jeong menyadari kalau Pramaljo akan melakukan sebuah penyerangan dengan mengendalikan kedua roh jenderal. Memang benar adanya, terlihat kedua jenderal itu langsung bergerak dengan sangat cepat secara bersamaan untuk mengunci pergerakan Jeong. Pramaljo sangat percaya kalau Jeong sama sekali tidak berkutik untuk melawannya apabila dia menggunakan kedua roh jenderal di dalam pertarungan itu. Sambil menghindari kedua roh jenderal, Jeong berkata, "Karena kau begitu penasaran, maka aku akan mengatakan syarat yang pertama sekarang juga. Apakah kau ingat ketika pertama kali kau memasangkan gelang itu di tanganku? Di saat itu kau memintaku untuk bersumpah dengan menyebutkan nama asliku yang kalian kenal sebagai Mok Yong-won. Akan tetapi yang sebenarnya nama asliku bukanlah itu, melainkan adalah Jeong." Mendengar penjelasan Jeong, Pramaljo berpikir, sekarang rasa penasaranku telah terpecahkan. Sumpah mantra hanya bisa menahan kehendak seseorang apabila dibuat dengan menggunakan nama aslinya. Awalnya aku begitu yakin dengan namanya karena dia adalah putranya keluarga Mok. Bahkan yang aku dengar kalau semua orang telah memanggilnya sebagai Mok Yong-won. Dasar sialan, siapa yang menyangka kalau aku akan terkecoh dengan taktik sederhana yang seperti itu. Akan tetapi untuk saat ini yang perlu aku lakukan adalah menangkapnya sekarang juga. Aku begitu yakin kalau dia akan kesulitan untuk menghadapi kedua roh jenderal yang aku ciptakan dengan kemampuan yang sangatlah luar biasa. Lagi pula yang aku perhatikan kalau roh hijau telah kehilangan banyak kekuatan setelah bertarung melawan master. Jadi makhluk itu sama sekali tidak akan menjadi sebuah ancaman yang berbahaya. Saat ini yang perlu aku lakukan adalah menekan bajingan ini dan menangkapnya karena dia adalah sumber ancaman yang sebenarnya. Terlihat Jeong langsung terlempar dengan begitu jauh ke dalam hutan setelah mendapatkan sebuah tendangan yang begitu telak yang mendarat di tubuhnya. Namun dengan sangat cepat Jeong langsung memutar pergerakannya agar ia bisa mendarat dengan sempurna di atas tanah. Kemudian Jeong langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Pramaljo yang membacakan sebuah mantra yang bertujuan untuk menyerangnya. Seketika itu juga sebuah kilatan petir yang begitu dahsyat langsung memenuhi hutan itu yang bersamaan dengan serangan ganda yang dilancarkan oleh kedua roh jenderal kepada Jeong. Pada sisi yang lain, Pramaljo langsung mengambil sebuah jimat, lalu ia berkata, "Dengan keputusan yang terkutuk ini, aku memerintahkan kepada para dewa untuk menurunkan amukan petir." Namun sebelum sampainya serangan Pramaljo, terlihat Jeong langsung mengangkat salah satu dari tangannya yang seakan-akan memberikan sebuah aba-aba kepada Soha. Kemudian ketika Pramaljo sedang terfokus kepadanya, Jeong pun langsung mengepalkan tangannya sembari memerintahkan kepada Soha untuk mengikat Pramaljo. Seketika itu juga sebuah rantai besi langsung muncul dari dalam kegelapan dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh penglihatan kedua mata. Dan hanya dalam hitungan detik, rantai itu langsung mengikat tubuhnya Pramaljo sehingga mantranya langsung terputus begitu saja. Melihat tubuhnya yang terikat, Pramaljo bergumam, hal ini sama sekali tidaklah mungkin. Apakah dia sudah memulihkan kekuatannya ketika aku masih terfokus kepada Jeong? Yang aku tahu kalau dia telah kehilangan banyak tenaga dan juga dalam kondisi yang tidak bisa menggunakan kekuatan yang seperti ini. Apakah mungkin kalau dia telah diberi makan dengan Detki oleh bajingan ini? Terlihat Pramaljo langsung tersandar pada sebatang pohon yang berada di belakangnya sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Dan di saat yang bersamaan, kedua roh jenderal yang tercipta dari kekuatannya langsung menghilang begitu saja setelah mantranya yang telah hancur. Sambil tertawa Jeong berkata, "Apakah kau berpikir hanya dengan menggunakan kemampuan yang seperti itu kau akan bisa mengalahkanku?" Lalu ia pun langsung berjalan menuju ke arah Pramaljo dengan melewati sebuah ledakan yang begitu dahsyat dari kedua roh jenderal yang dikendalikan oleh Pramaljo. Jeong berkata, "Karena kau akan menjadi anjing setiaku, maka aku akan memberitahumu kalau pusat energi Kiku memang terbuat dengan Detki. Jadi aku sama sekali tidak perlu membunuh banyak orang untuk mendapatkan Detki." Sontak Pramaljo sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Jeong memang memiliki Detki di dalam tubuhnya.
Peramal Jo bergumam, saat ini dia telah mengatakan kedua rahasia yang membuatku begitu penasaran. Yang pertama, dia sama sekali tidak menggunakan nama asli di dalam sumpah itu. Dan yang kedua, dia adalah seorang manusia yang sumber kekuatannya adalah Detki. Kemudian Jeong berkata, karena aku sudah mengatakan kedua rahasia itu, maka sudah seharusnya kalau kau akan bersumpah untuk menjadi salah satu dari anjing setiaku. Akan tetapi peramal Jo sama sekali tidak ingin melakukan sumpah itu kepada Jeong karena ia merasakan kalau dia akan bisa melepaskan diri dan langsung menyerang balik. Namun peramal Jo langsung terdiam, matanya menjadi merah setelah melihat Jeong yang tersenyum kepadanya. Di saat itu peramal Jo menyadari kalau itu adalah sebuah senyuman kematian. Ia bergumam, dasar sialan, itu adalah mata yang memang mengharapkan agar aku menolaknya. Dan apabila aku menolaknya, maka besar kemungkinan kalau nasibku akan sama seperti sang master. Seketika itu juga peramal Jo langsung memakai gelang itu pada tangannya. Lalu ia berkata, namaku adalah Jo Inggong dan aku akan bersumpah dengan menggunakan nama asliku untuk menjadi anjing setiamu. Setelah mengatakan itu, peramal Jo bergumam, dasar sialan, bagaimana mungkin aku bisa menerima seorang iblis sepertinya untuk menjadi murid pribadiku. Terlihat Jeong langsung membentangkan kedua matanya, lalu sambil menyeringai ia berkata, siapa yang menyangka kalau masterku akan bersedia melakukan segalanya kepada muridnya sendiri seperti ini. Jujur saja aku begitu bangga karena aku sudah memiliki seorang master yang sepertimu. Beberapa saat kemudian, setelah berpisah dengan Jeong, ia pun langsung kembali menuju kastil terdalam aliansi Bumi Langit. Di saat itu, ia memasang ekspresi rumit ketika dia melihat lelaki tua yang berjalan di belakangnya. Dan orang tua yang berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun itu adalah Im Seok yang tidak lain adalah sang master pavilion pembunuh. Dengan kesalnya, peramal Jo bergumam. Dia mengatakan kalau aku bersumpah setia kepadanya, maka dia sama sekali tidak akan membunuhku. Bahkan dia berjanji kalau dia akan membantuku dengan tulus untuk menjadi sang pemimpin Aula Master. Tetapi bagaimana mungkin seorang master yang paling menakutkan telah bergerak dengan sesuai kehendakku. Dan ini adalah satu-satunya kompensasi yang diberikan oleh bajingan itu. Meskipun aku memiliki kendali penuh atas masterku yang sudah menjadi mayat hidup, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa sembarangan untuk mengambil alih posisinya sebagai sang master selanjutnya karena aku harus memiliki sebuah pembenaran yang sangat tepat. Saat ini apa yang harus aku lakukan? Karena masalah terbesarnya adalah murid senior sang master yang sama sekali tidak bisa dibohongi dan dia bernama Jo Taichung. Meskipun umurnya masihlah muda, akan tetapi dia sudah mampu untuk mencapai tingkatan matahari sebagai seorang dukun. Bahkan tidak hanya sangat terampil di dalam sihir yang berbasis segel tangan, akan tetapi dia juga sangat mahir dalam teknik untuk menciptakan roh pelayan. Lalu dengan kekuatannya saat ini, ia mampu menaklukkan 2 ekor monster level tinggi dan menjadikannya sebagai familiarnya, yang bahkan masternya tidak dapat untuk mengatasinya. Jadi tidak diherankan kalau dia telah dijuluki sebagai sang master pavilion selanjutnya. Awalnya aku sudah mengatakan kalau ini sangatlah berbahaya. Namun bajingan itu langsung berkata, memangnya aku harus melakukan segalanya hanya untuk kehidupanmu. Apabila kau berhasil, maka kau akan bisa menjadi seorang master pavilion berikutnya. Jadi sesuatu yang seperti ini seharusnya kau akan bisa melakukannya sendiri. Tetapi jika Jo Taichung mengetahui kalau tuannya telah mati dan menjadi mayat hidup, maka sebuah masalah besar sudah pasti akan muncul. Tetapi bagaimanapun caranya, aku harus melakukan sebuah cara untuk menipunya secara alami. Aku akan melakukannya karena aku akan menjadi sang master pavilion selanjutnya. Meskipun dia adalah seorang bajingan, akan tetapi dia memiliki sebuah bakat yang sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Dan apabila aku berhasil menjadi seorang master pavilion, maka aku akan menjadi seorang dukun yang terbaik di muka bumi ini. Namun tiba-tiba saja peramal Jo merasakan sesuatu yang membuatnya menjadi bingung. Sambil memikirkan, ia berkata, saat ini firasatku mengatakan kalau aku sudah melupakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi jika aku memaksakan kepalaku untuk mengingatnya, maka kepalaku akan menjadi semakin sakit dan bahkan membuatku menjadi pusing. Pada sisi yang lain, terlihat Jeong sedang berduduk santai sambil menikmati secangkir teh yang sebelumnya sudah disediakan oleh Lee Jeong. Jeong bergumam, aku sama sekali tidak menyangka kalau gelang itu memiliki sebuah kemampuan yang seperti itu, sampai-sampai peramal Jo langsung melupakan nama asliku.
Di saat itu, aku mencoba untuk memberikan sebuah perintah kalau dia harus melupakan nama asliku. Dan dia hanya mengingat kalau aku adalah putra ketiga yang bernama Mok Yong-won. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau ini telah berhasil membuatnya menjadi lupa. Namun, ketika aku ingin meminta beberapa gelang mantra, Peramal Jo langsung mengatakan kalau itu adalah sebuah gelang yang sangat sulit untuk didapatkan. Peramal Jo berkata, itu adalah sebuah gelang yang diciptakan oleh Myung Ryol, seorang biksu yang merupakan salah satu dari 6 dewa petunjuk arah. Master Im Seok telah menerima gelang itu sebagai hadiah ketika dia menghadiri sebuah pertemuan 64 sekte dukun. Karena masterku begitu penasaran, ia pun mencoba untuk mempelajari gelang ini lebih dari 10 tahun. Akan tetapi sangat disayangkan dia telah gagal untuk memecahkan rahasia gelang ini. Mendengar penjelasan Peramal Jo, terlihat Jeong hanya bisa menarik nafas panjangnya, lalu ia bergumam. Selain yang ia gunakan, Peramal Jo mengatakan kalau gelang itu masih tersisa 3 buah. Jadi aku berharap suatu hari nanti kalau aku akan bisa mendapatkan gelang-gelang yang lainnya. Bagaimanapun juga, dengan menggunakan gelang itu, aku pun telah berhasil memberikan sebuah perintah kepada Peramal Jo untuk menghapus ingatannya tentang nama asliku. Namun tiba-tiba saja Jeong pun langsung tersadar ketika melihat Lee Jiom yang berjalan menuju ke arahnya. Jeong berkata, "Apakah kau sudah menungguku sejak dari tadi?" Tetapi karena aku sudah kembali, maka kita akan melanjutkan sebuah pembicaraan yang sebelumnya telah terpotong. Jadi ceritakan kepadaku tentang perang besar yang terjadi pada Huining. Di saat itu, Jeong begitu penasaran dan juga ingin mengetahui bagaimana masa lalu yang dilalui oleh Azur ketika dia masih hidup sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya ia pun langsung kembali menuju kediaman di Jeom setelah berhasil menjadikan Peramal Jo sebagai salah satu dari anjing setianya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.